Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan semua perintah dan titah Allah. Wajtinabun nawahi, dan sekuat tenaga meninggalkan bahkan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jika demikian, insya Allah kita yang hadir pada kesempatan kali ini akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang insya Allah pada gilirannya nanti semua kita di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap kita manusia akan mengakhiri hidup dan kehidupan ini dihadapkan lewat dua pilihan. Yang pertama, apakah meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik, atau sebaliknya kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan yang tidak baik. Meninggal dalam keadaan baik kita kenal dengan husnul khatimah, sedangkan meninggal dalam keadaan tidak baik adalah meninggal dengan tidak membawa iman Islam, atau yang lebih kita kenal dengan su'ul khatimah. Tentu semua kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri hidup dan kehidupan kita dengan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama pernah mengatakan fi kitabihi Bustanul Arifin, dalam kitabnya yang bernama Bustanul Arifin, apa kata sebagian ulama? Al-asbabul muqtadiyah lisu'il khatimah arba'ah, bahwasanya penyebab seseorang akan Allah takdirkan, akan Allah tutup usianya dengan keburukan, artinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ini ada 4 sebabnya. Yang pertama, orang yang akan Allah berikan su'ul khatimah adalah at-tahawunu bis-shalah, orang yang senantiasa meremehkan urusan salat yang 5 waktu. Dia tidak pentingkan salat, dia lebih mementingkan urusan pekerjaan, dia lebih mementingkan urusan dunia ketimbang memenuhi panggilan Allah lewat kumandang azannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau ini kita lakukan, naudzubillah, sehebat apapun amaliyah kehidupan kita, kalau kita menganggap enteng, kita menganggap ringan, menyepelekan urusan salat 5 waktu, maka siap-siap Allah akan menutup kehidupan kita dengan su'ul khatimah.
Iman Islam kita akan dicabut dari dada kita. Kenapa? Karena menyepelekan urusan sholat. Maka sesibuk apapun kita, ketika terdengar suara azan, tinggalkan semua kesibukan dunia. Dalam sebuah riwayat hadis, nanti di yaumul qiyamah ada orang yang Allah bangkitkan dari kuburnya dengan wajah kal kawakib, seperti bintang yang bersinar di atas langit. Malaikat merasa takjub, sampai malaikat bertanya, siapa kalian? Apakah kalian malaikat? Mereka berkata, kami bukan malaikat, kami ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa wajah kalian bersinar seperti bintang? Apa yang mereka katakan? Dulu ketika di dunia kami dengar suara azan, kami tinggalkan semua urusan dunia, kami langsung bergegas wudu, kami menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lalu malaikat melihat sekelompok manusia yang wajahnya seperti bulan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika azan berkumandang dia sudah punya wudu. Azan belum terdengar dia sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat. Dia ambil wudu, dia pakai pakaian yang rapi, dia ambil pakaian yang suci untuk memenuhi panggilan Allah, padahal azannya belum berkumandang. Wajahnya kal qamar, bagaikan bulan. Ada lagi yang ketiga yang sangat istimewa, wujuhuhum kasyamsi, wajah mereka bagaikan matahari. Malaikat semakin takjub, siapa kalian dan apa amaliyah kalian? Mereka mengatakan, ketika kami di dunia sebelum azan berkumandang, kami sudah berada di dalam masjid, kami sudah wudu, kami sudah di masjid mendengar suara azan dari masjid. Pertanyaannya, seperti apa nanti wajah kita di hari kiamat? Seperti bintang, bulankah, atau mataharikah, atau mungkin tidak bercahaya sama sekali? Naudzubillah. Semoga Allah bersihkan, sinarkan wajah kita nanti di akhirat seperti matahari. Ini yang pertama, orang yang menyepelekan urusan sholat, maka kata ba'dul ulama, meninggalnya akan su'ul khatimah. Yang kedua, penyebab orang su'ul khatimah adalah wasyurbul khamri, dia gemar meminum arak. Bukan cuma arak, kullu muskir, segala sesuatu yang dapat memabukkan, menghilangkan kesadaran akal fikiran, termasuk khamar. Apakah bentuknya pil atau bentuknya minuman keras atau yang lainnya, sehingga menyebabkan kesadaran diri kita, kemanusiaan kita hilang dari diri kita, hati-hati, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita saksikan tiap hari ada saja yang meninggal gara-gara menenggak minuman keras. Ada yang berpesta ria dengan meminum minuman keras, pesta arak, oplosan dan lain sebagainya. Ketika dia meninggal, min asbabis su'il khatimah. Rasul menyampaikan, al-khamru ummul khaba'is, minuman keras itu adalah puncaknya semua keburukan. Semua kejahatan berawal dari minuman keras. Dengan mabuk orang bisa merampas, dengan mabuk orang bisa membunuh, dengan mabuk orang bisa melakukan perbuatan melanggar hukum negara, termasuk hukum agama. Maka tinggalkan minuman keras. Yang ketiga, penyebab su'ul khatimah kata ba'dul ulama adalah wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Tanya kepada diri kita, pernahkah kita
hati kedua orang tua kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, sampai mungkin ibu bapak kita meneteskan air mata karena perbuatan, karena ucapan kita. Kalau ini pernah kita lakukan, cepat meminta ampun kepada Allah, minta ridho kepada kedua orang tua kita. Demi Allah, ketika kita membuat ibu bapak kita meneteskan air mata gara-gara ucapan kasar kita, gara-gara perbuatan kita yang menyakiti hati mereka, jangankan masuk surga, mencium wanginya surga pun tidak akan pernah Allah berikan kepada mereka. Maka pantas dalam hadis lain Rasul menyampaikan, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu bisa kita lihat ketika orang tua ridho kepada kita. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Begitupun murkanya Allah, marahnya Allah bisa kita lihat ketika ibu bapak kita murka kepada kita. Maka kejar keridhaan orang tua kita. Yang terakhir, min asbabi su'il khatimah, kata ba'dul ulama, adalah wa idha'ul muslimin, menyakiti saudara kita sesama muslim. Dengan ucapan kita orang jadi sakit hati, dengan hinaan yang kita lontarkan sehingga orang sakit hatinya. Hati-hati su'ul khatimah. Kalau kita tidak minta maaf, minta ridho kepada dia, atau mungkin dengan perbuatan kita hak orang lain kita ambil, atau mungkin kita ini memiliki jabatan, dengan jabatan kita seenak kita membuat aturan hukum sehingga menyebabkan muslimin, muslimat, kaum muslimin merasa tersakiti. Hati-hati, min asbabis su'il khatimah. Maka al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Muslim sejati itu adalah orang yang ketika membuat orang lain sesama muslim itu merasa aman, merasa tenang dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Itulah muslim sejati. Sebaliknya, muslim yang sangat buruk di hadapan manusia, terutama di hadapan Allah, ketika dia menyakiti, membuat orang muslim lainnya tidak aman dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan kebijakannya. Maka sebagai imam dalam rumah tangga, hendaknya kita mampu menjaga lisan kita terhadap istri kita, terhadap anak kita. Idzaul muslimin, hati-hati. Yang sering kita dengar, ada anak durhaka kepada orang tua. Wajar, ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Mungkin dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada anaknya. Bahkan hati-hati, sembarang berucap kepada anak akan jadi doa buat anak kita. Memanggil dengan bahasa yang tidak pantas kepada anak kita, mengucapkan kalimat yang tidak baik kepada istri kita. Hati-hati, idzaul muslimin, ketika kita tidak bertaubat kepada Allah, su'ul khatimah, meninggalkan alam dunia ini. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita yang hadir hari ini, keluarga kita, saudara-saudara kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita sering berdoa lewat doa kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu jawadun karim raufur rahim.